Halo, welcome back to my channel. Dari sekian banyak orang, terkadang mau berpikir bahwa menjadi seorang sales itu adalah pekerjaan yang tidak baik. Pekerjaan yang dipandang sebelah mata. Tapi pada kenyataannya, kepada realitanya, kerjaan sebagai seorang sales itu adalah kerjaan yang paling indah, paling bagus. Kasarnya, Anda mau nyari duit, ya jadilah seorang sales gitu. Kalau Anda kerja di pabrik, Anda kerja di kantor, ya gaji Anda hanya mengandalkan dari gaji yang sudah memang dijadikan baku gitu, acuan baku gaji Anda menurut UMR, atau ada uang lembur dan uang tunjangan segala macam yang take home pay teman-teman, ya hanya segitu saja gitu ya, tidak bisa nambah. Tapi kalau seorang sales, take home pay-nya sudah jelas, dan juga kita yang ngatur sendiri bagaimana kita mau punya income, mau berapa nih gaji kita, mau berapa nih income kita bulan ini. Itu adalah yang ngatur diri kita sendiri, teman-teman, bukan perusahaan. Perusahaan yang ngatur gaji take home pay kita, tetapi komisi kita yang ngatur gitu. Itulah indahnya kerja menjadi seorang sales. Jadi jangan pernah malu jadi seorang sales. Karena apa? Karena seorang sales itu bisa mengatur pola kerjanya sendiri, teman-teman. Bayangin kalau Anda kerja di sebuah kantor, Anda kerja di seorang back office, Anda harus monoton di depan layar komputer, harus mengerjain rutinitas kerjaan yang itu lagi, itu aja, di deadline, harus pulangnya juga harus sesuai jam yang sudah ditentukan, harus tank masuk jam berapa, pulang juga tank jam berapa gitu, teman-teman. Tapi kalau seorang sales, waktunya fleksibel. Pagi dia bisa ke kantor, dan juga tidak perlu ke kantor pun tidak masalah, teman-teman. Itulah indahnya seorang sales. Sorenya juga tidak perlu balik kantor lagi, langsung pulang ke rumah juga bisa, teman-teman. Itulah indahnya seorang sales. Waktunya fleksibel, income-nya kita yang atur, semuanya seolah-olah seperti kita yang atur, teman-teman. Gitu, teman-teman. Itulah indahnya menjadi seorang sales. Makanya jangan pernah malu jadi seorang sales. Banggalah, teman-teman, menjadi seorang sales. Yang kedua, seorang sales itu pasti memiliki database, teman-teman. Memiliki database atau customer base. Customer base yang kita miliki, rata-rata sales semua rapih, teman-teman. Dia punya listnya, nama customernya, punya nama VIC-nya, nomor kontaknya, alamatnya lengkap, teman-teman. Itu biasanya dilakukan oleh seorang sales profesional. Kalau seorang sales profesional, mereka punya data itu, teman-teman. Itu yang dinamakan database atau customer base mereka. Nah, lalu apa keuntungannya customer base itu? Banyak sekali, teman-teman. Banyak sekali keuntungannya. Yang pertama adalah itu sebagai modal ketika Anda ingin pindah kerja, negosiasi gaji. Nah, ketika negosiasi gaji itu kita bisa menggunakan database kita sebagai parameter bos kita untuk bisa approval gaji kita, teman-teman. Gitu, teman-teman. Yang kedua, jika kita udah bosen kerja, bosen nyales gitu ya, nyales ikut sama orang, bosen gitu ya, kita pengen jadi pengusaha. Nah, kita sudah punya database-nya, teman-teman. Kita sudah punya peta target market kita, teman-teman. Kita udah tahu mau kemana, mau ngapain, mau ke siapa, nawarin produknya, kita udah punya lewat database kita, teman-teman. Itu keuntungan yang kedua dari database. Yang ketiga adalah sebagai bentuk reminder kita. Kita lupa, kita bingung, kita buka database kita, oh ini dia belum order nih, oh ini dia belum saya tawarin nih, oh ini dia sebelum visit nih. Dari situ kita bisa lakukan tindakan follow up yang lebih terarah, yang lebih tepat lagi, teman-teman. Nah, itu dia manfaat dari database, teman-teman ya. Banyak sekali sebenarnya keindahan menjadi seorang sales. Contoh misalnya, saya pagi terlambat itu ya, teman-teman ya, datang terlambat. Wah, tuh ini udah siang nih, jam berapa nih? Saya lihat, saya bisa mampir ke customer saya dulu, teman-teman. Saya mampir ke customer saya absen di sana, dan akhirnya saya nggak telat, teman-teman. Gitu ya. Baru saya muncul ke kantor, di kantor saya tanya kenapa siang. Oh, saya udah datang, Pak. Saya udah absen tadi, Pak, jam 8 contohnya. Saya udah absen jam 8 itu, Pak.
Saya nggak telat karena apa? Tadi saya absen di customer teman-teman, gitu ya. Saya meeting di customer Pak, saya ketemu sama customer saya, ada meeting pagi, selesai. Tidak dimarahin teman-teman. Karena nggak mungkin saya dimarahin karena dengan alasan saya meeting sama customer. Ya memang itu kerjaan saya teman-teman. Gitu ya. Yang kedua, kalau orang lain atau orang back office atau orang pabrik mikirin jam pulang, saya nggak pernah mikirin jam pulang teman-teman. Saya keluar kantor jam berapapun, saya ke customer dulu, saya mau pulang sebelum jamnya waktunya pun itu bisa teman-teman. Karena waktunya fleksibel sekali saya menjadi seorang sales itu. Karena apa sih? Karena KPI sales adalah jualan teman-teman. KPI sales adalah omset teman-teman. Ujung-ujungnya adalah angka. Ujung-ujungnya adalah pencapaian, achievement kita. Bukan daripada kedisiplinan kita dalam absensi teman-teman. Ya, absensinya berantakan, absensinya jelek. Tapi achievementnya bagus. Tapi angkanya ada. Angkanya yang sudah melampaui daripada yang ditargetkan. Perusahaan gak akan bisa apa-apa teman-teman. Perusahaan hanya bisa diam. Oke, kamu kerjanya bagus, kamu tetap di sini, pertahankan kinerjamu, terima kasih banyak. Udah, kayak gitu aja teman-teman. Nah, itulah indahnya menjadi seorang sales teman-teman. Indah banget, indah banget. Gak ada ruginya kita menjadi seorang sales. Ilmu kita bertambah, wawasan kita bertambah, pengetahuan kita juga bertambah. Yang enaknya lagi adalah kita bisa membangun networking seluas-luasnya. Kemana saja kita bisa membangun networking dari mulai A sampai Z, dari hulu ke hilir kita punya networking. Alangkah indahnya ketika kita mau menjalankan bisnis, mau menjalankan usaha dengan model networking yang sangat luas. Itu adalah senjata kita utama teman-teman. Oke, jadi mudah-mudahan bisa dimengerti apa yang saya sampaikan malam hari ini. Terima kasih banyak. Bye.